Setelah ada dapur, perlu kompor gasnya. Setelah ada kompor gas, perlu tabung gasnya. Terakhir baru makanan yang sudah jadi kita pajang, kita display di etalase makanan. Nah, sama halnya dengan beriklan di Meta Ads, kita juga harus mempersiapkan komponennya. Apa saja komponen beriklan di Meta Ads? Nah, tadi ada tukang masak. Tukang masak itu adalah Facebook pribadi kita masing-masing. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah punya kalau yang komponen pertama ini, yaitu Facebook pribadi. Nah, inilah sebagai tukang masaknya. Yang kedua, business manager. Ini sebagai dapurnya. Yang ketiga, akun iklan. Akun iklan atau ad account. Nah, ini sebagai kompor gasnya. Yang keempat, ini kartu debit dulu ya. Kartu debit ini sebagai tabung gasnya. Yang mana nanti disinilah ya tabung gas inilah atau kartu debit inilah yang nanti dikoneksikan ke akun iklan gitu ya. Terakhir adalah tempat mendisplay konten ataupun produk yang kita pasarkan, yaitu halaman Facebook ataupun disebut fanpage. Nah, dari 5 komponen ini hanya satu yang dilihat oleh audiens kita, yaitu halaman Facebook atau fanpage. Selain itu, dari Facebook pribadi sampai kartu jago atau kartu debit dilihat. Itu kan di awal ya, jadi semuanya harus ada baru kita bisa beriklan. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu harus paham kenapa sih saya harus punya business manager, kenapa harus punya akun iklan dan sebagainya. Dan jangan khawatir misalnya Bapak Ibu Facebooknya tidak punya teman atau Facebooknya temannya masih sedikit, followersnya masih sedikit, itu tidak masalah karena kita beriklan berbayar, jadi kita minta Facebook menjadikan audiens selain dari Facebook ya. Oke, kita lanjut ke sesi praktek sekarang ya. Oke, saya langsung ke bagian ya. Nah, ini saya sudah berada di pengelola iklan atau disebut juga Ads Manager. Untuk masuk ke Ads Manager ini, nantinya Bapak Ibu harus masuk dulu ke Facebook pribadi. Ya, setelah itu nanti baru ada menu nanti di Facebook pribadi namanya pengelola iklan. Nah, di sini saya langsung berada di sini aja ya, biar tidak terlalu panjang. Nanti insya Allah ada panduannya ya untuk masuk ke dalam sini ya. Oke, sekarang kita akan langsung beriklan. Nah, sebelum beriklan saya jelasin dulu ya, apa yang kita buat di dalam iklan. Jadi dalam beriklan itu kita membuat 3 struktur. Struktur paling atas namanya campaign ataupun kampanye. Struktur yang di bawahnya atau yang kedua itu disebut ad set. Yang ketiga paling bawah itu disebut ads atau iklannya. Nah, ini ada ad 1, ad 2, ad 3. Berarti di sini kita menggunakan 3 konten, baik itu gambar ataupun video. Nah, tugasnya apa? Masing-masing struktur ini punya tugas yang berbeda. Pertama, campaign ya. Campaign ini tugasnya menentukan objektif iklannya apa, tujuan iklannya apa, apakah hanya ingin dikenal oleh orang atau mau langsung mencari penjualan. Nah, itu nanti ditentukan di awal. Yang kedua baru set iklan. Ini tugasnya berbeda. Dia menentukan audiensnya. Siapa orang yang akan kita target. Lokasinya di mana, usianya berapa, interest atau ketertarikannya apa, dan lain-lain. Nanti kita setting di level ad set. Level ketiga atau ads ya, iklan, inilah konten kita. Inilah nanti yang menjadi brosur kita ibaratnya. Yang dilihat oleh calon pelanggan atau calon jamaah itu adalah ads-nya. Adapun campaign dan ad set itu tidak dilihat, itu adalah bagian dari strateginya, ya. Yang nanti dilihat hanya ya level paling bawah yaitu ads atau konten iklan kita, gitu. Nah, kita langsung praktek ya membuat 3 struktur ini. Nah, di sini strukturnya ada kampanye, ada set iklan, dan ada iklan. Nah, kita mulai dari kampanye dulu. Untuk proses awal membuat kampanye ya, kita klik tombol buat di sini. Setelah itu kita pilih di sini kalau iklannya CTWA atau iklan yang diarahkan ke ke WhatsApp, itu biasanya pakainya interaksi atau prospek. Tapi kalau kita iklannya adalah penjualan, misalnya kita menggunakan landing page gitu ya, maka kita pilihnya yang penjualan. Nah, di sini kita coba berikan menggunakan penjualan ya. Oke, kita gunakan penjualan. Jadi semakin ke bawah, ini audiensnya semakin hot ya. Semakin ke atas audiensnya semakin cold ya, semakin daya belinya kurang ya. Semakin ke bawah, semakin daya belinya tinggi. Nah, kita pilih yang paling bawah.
Setelah itu tekan lanjutkan. Nah, ini kita sudah berada di dalam struktur dari yang 3 ini ya, kampanye, adset, dan ads. Ada 3 level ya. Nah, di sini levelnya seperti ini ya. Kampanye yang paling atas, set iklan yang di tengah, dan yang paling bawah adalah iklan. Oke, kita dari atas dulu, dari kampanye. Nah, pasti selalu dimulai dari memberikan nama dulu ya. Nah, nama kampanye ini kita isi dengan nama produknya. Misalnya kita di sini mengiklankan funnel, jadi nanti saya jelasin funnel itu apa ya. Jadi di mentoring umroh kita memang mempermudah agent untuk bisa jualan paketan umroh dengan menyediakan funnel ataupun kolam ya, sehingga nanti agent yang belum pernah sama sekali nge-CS, yang nggak punya waktu nge-CS, atau bahkan yang belum pernah umroh itu juga bisa closing dengan menggunakan funnel yang kami sediakan. Contoh di sini kita mengiklankan iklan, misalnya funnelnya adalah funnel umroh muda. Ya, jadi kita ada funnel umroh muda plus ya, ini untuk mengiklankan paketan umroh sebenarnya, tapi kita ada funnelnya ya. Nah, ini kita kasih nama biar kita tahu ini sedang beriklan produk apa, karena nantinya kampanye ini bisa banyak. Kalau tidak dikasih nama, nanti kita bingung, ini iklan apa ya, ini iklan apa ya. Nah, makanya dikasih nama seperti ini. Setelah itu, di bawah ini nanti akan ada anggaran. Nah, ini kita tentukan mau berapa anggaran per harinya. Misalnya kita anggaran per harinya 50.000. Minimal ini $1 ya. 20.000 itu sudah bisa ya, beriklan di Meta itu 20.000 itu minimal sudah bisa. Tapi ya semakin kecil anggaran atau budget iklan, semakin sedikit leads yang dihasilkan. Jadi menyesuaikan. Ini ya, tergantung masing-masing mau berapa ya. Misalnya 50.000 ya. Nah, sudah di bagian campaign cuma 2 ini aja yang disetting. Pertama nama kampanye, yang kedua anggarannya mau berapa. Setelah itu kita masuk ke level 2. Diklik aja yang level 2-nya. Nah, di sini kita di set iklan tadi adalah tugasnya mentarget audiensnya siapa, lokasi, usia, ketertarikan. Nah, itu kita setting nanti di set iklan. Nah, di sini kita misalnya funnel umroh muda. Kita berarti di sini mentarget misalnya orang yang belum pernah umroh. Jadi kita di sini mentargetnya orang yang belum pernah umroh. Jadi kita kasih nama nih, belum pernah umroh misalnya. Setelah itu, ini cuma penamaan aja biar kita tahu audiens yang kita mau setting itu siapa ya. Jadi kita mentarget orang yang belum pernah umroh misalnya. Setelah itu untuk konversi kita pilihnya situs web. Karena nanti iklan ini ketika diklik akan diarahkan ke situs web, bukan ke WhatsApp ya. Jadi pilihnya situs web. Setelah itu geser ke bawah. Ya, ini baru 2 yang setting ya. Pertama kasih nama, yang kedua tentukan lokasi konversinya yaitu ke situs web. Ini 2. Yang ketiga, di bagian bawah ini nanti tinggal pilih pixelnya. Nanti akan ada panduan buat pixelnya ya. Nah, ini kita sudah buat pixel, karena pixel ini nanti agak panjang ya. Jadi nanti tutorialnya ada ya untuk buat pixel ini. Nah, saya pilih pixelnya yang ini contohnya. Setelah itu, peristiwanya itu kita pilih yang tambahkan ke keranjang. Kayak gini ya. Pilih ininya tambahkan ke keranjang. Nanti Bapak Ibu disamain aja settingannya dengan saya. Setelah itu di bawahnya lagi, di sini ada anggaran dan ada jadwal. Karena anggarannya sudah kita setting di level 1 atau di kampanye, maka di level ini kita tinggal setting jadwal aja. Nah, jadwalnya itu idealnya bagusnya dimulai di pagi hari. Karena ini sudah malam ya, berarti kita jadwalkan besok pagi, yaitu tanggal 8 Juli. Untuk jamnya, buat saja jam 5 pagi. Gitu ya. Jadi iklan kita tayangnya sesuai nanti dengan yang kita setting di sini jadwalnya, besok jam 5 pagi. Setelah itu, kita langsung ke bagian lokasi. Nah, ini lokasinya kita bisa edit ya. Misalnya kita mau, kalau seperti ini berarti yang melihat iklan kita adalah seluruh Indonesia. Dan kita bisa juga di sini mengecualikan kota-kota tertentu. Contoh, misalnya saya mengecualikan Papua nih. Contoh saja nih, misalnya kita paketan umrohnya atau travelnya itu beradanya dekatnya di Jabodetabek. Papua kan kejauhan ya, akan sangat sulit untuk mengclosingkan orang yang jauh banget gitu ya. Dia perlu tiket pesawat ke Jakarta itu udah berapa misalnya. Maka kita bisa kecualikan kota-kota yang jauh, misalnya lagi Kalimantan,
kayak gitu. Jadi kita bisa mengecualikan. Jadi ini cara membacanya adalah Facebook tolong arahkan iklan saya ke seluruh Indonesia kecuali kota Kalimantan, kota Papua, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah pengecualian, makanya dia tanda merah. Nah ini kita bisa hapus juga. Kita hapus. Bahkan kita bisa juga di sini hanya mentarget kota-kota tertentu. Misalnya kita mentarget Jakarta. Jadi kita bisa ketik kotanya spesifik kayak gitu. Jakarta. Jadi nanti lebih jangkauannya lebih lingkupnya lebih spesifik. Misalnya travelnya adanya di Jabodetabek. Jadi kita mencari jamaahnya yang dekat-dekat aja. Karena biasanya sih kadang itu mau survei kan. Tapi usahakan juga ada yang di luar kota. Misalnya yang Pekanbaru gitu ya. Biar biasanya dari luar kota itu kalau dari yang dekat gitu ya, Pekanbaru ke Jakarta masih bisa dijangkau ya. Terus Bogor misalnya gitu ya. Nah ini silahkan nanti dimasukkan kota-kota yang sesuai dengan travelnya ada di mana gitu ya. Nah ini contoh saja, nanti tinggal ditambahkan sesuai dengan lokasi travel kita masing-masing. Nah, setelah ini nanti kita isi dengan lengkap ya, lanjut di bawah ini nanti bagian ini jangkauan orang yang kemungkinan menanggapi iklan Anda. Ini biasanya kalau tidak kita hilangkan centangnya, kemungkinan orang yang tidak di Jakarta, tidak juga di Depok, tidak juga di Pekanbaru itu bisa dapat iklan kita juga. Mungkin karena mereka adalah orang-orang yang pernah singgah di kota-kota ini, terus mereka mungkin punya interest ya sesuatu yang berkaitan dengan kota-kota ini, maka dia bisa juga lihat iklan kita. Padahal dia ternyata bukan orang Jabodetabek atau Pekanbaru. Nah ini harusnya dihilangin ya, biar lebih spesifik pemirsanya secara lokasi. Setelah itu di bawah sini nanti ada saran pemirsa. Nah, saran pemirsa ini kita bisa isi, bisa juga enggak. Kalau kita mau isi, misalnya kita mau memberikan kata kunci interestnya gitu ya, atau kebiasaan dari audiensnya, nah kita bisa klik yang tombol ini, tambahkan saran opsional, diklik aja. Nah, geser ke bawah di sini ya tadi. Nah, ketika kita klik nanti akan muncul di sini umur, jenis kelamin, dan penargetan terperinci. Nah, kita bisa setting lagi umurnya. Misalnya usianya kita mau naikkan nih dari 21 jadi 27 misalnya. Maksimal hingga misalnya 55 tahun. Jadi orang yang kita target itu usianya segini ya range-nya. Jenis kelamin ini biasanya saya biarin aja ya, laki-laki dan perempuan, saya tidak edit. Nah, penargetan terperinci ini kita bisa isi juga. Kalau misalnya kita ingin menguji coba interest atau kata kunci tertentu. Misalnya saya mentarget orang yang belum pernah umroh. Berarti asumsi saya mereka adalah orang yang suka dengan biasanya yang kemampuan secara ekonominya menengah ke bawah. Maka saya bisa masukkan di sini adalah brand-brand yang itu brand-brand yang menengah ke bawah. Misalnya dari sisi maskapai misalnya, saya masukkan di sini Lion. Jadi mereka kemungkinan juga sudah pernah naik pesawat tapi minatnya dengan maskapai yang low cost misalnya ya. Terus di sini ada Air Asia. Jadi kita bisa ketik sekali aja, nanti Meta akan memberikan yang relevan. Di sini ada Air Asia. Ini kan termasuk pesawat yang murah juga ya. Nah, tapi di sini kita bisa pilih juga nanti yang lainnya juga ya. Terus misalnya kita masukkan lagi di sini mereka orang-orang yang mungkin terbiasa juga dengan online gitu ya, karena kita nanti kan akan undang mereka ke Zoom. Bisa kita masukkan di sini online shop. Nah, ini ada online shop ya, mereka orang-orang yang minat belanja secara online. Nah ini nggak usah terlalu banyak, maksimalkan aja 5 ya, karena biar Facebooknya tidak bingung nanti ya kalau terlalu banyak kata kunci. Dan ini sifatnya di testing, kita belum tahu mana nanti kategori yang bagus untuk produk kita. Ini harus di testing. Bahkan kalaupun tidak diisi ini bagian ini, itu kadang itu seringnya ya, saya sering juga bagus ya, itu namanya broad audience. Jadi audiensnya kita sengaja buat luas. Kita hanya men-setting yang di atasnya saja, umur dan lokasi saja. Lokasi sama umur aja yang disetting. Bagian jenis kelamin dan penargetan terperinci ini bisa dikosongkan juga. Jadi dipakai kedua caranya. Ada yang pakai seperti ini, pakai penargetan menggunakan kata kunci.
ada juga yang umum. Nah, itu nanti bisa kita uji coba mana yang paling bagus. Nah, setelah itu sudah selesai. Jadi tugas dari tugas dari set iklan itu menentukan audiensnya, dan kita sudah selesai menentukan audiensnya mulai dari lokasinya di mana, ya, setelah itu usianya berapa, dan mereka ini orang-orang dengan kata kuncinya apa, gitu ya, orang-orang dengan behavior seperti apa. Nah, jika sudah, setelah itu kita lanjut ke level ketiga, yaitu yang iklan. Nah, kita klik aja iklannya. Nah, di sini saya biasanya kasihnya kayak gini aja ya, gambar 1 misalnya, gitu ya, gambar 1 gitu. Nah, setelah itu di sini pastikan kita memilih halaman yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini pembuatan halamannya. Biasanya pembuatan halaman ini sebelum kita beriklan, yaitu proses persiapan yang tadi saya berikan analogi. Nah, ini saya sudah buat halaman. Akun Instagram tidak wajib ya, kalau tidak punya akun Instagram juga tidak masalah. Tapi iklan kita tetap akan tayang kok di Instagram dengan menggunakan nama halaman Facebook. Nah, setelah dipilih semuanya halaman Facebooknya dan seterusnya, kita langsung ke bagian bawah. Langsung dicari saja yang, oh ya, ini ada iklan multi pengiklan. Nah, ini kalau misalnya produk kita tidak unik, atau produk kita sama dengan kompetitor ya, tidak unik-unik banget, mending ini checklistnya dihilangin. Karena ini bisa memperbesar potensi iklan kita dibanding-bandingkan dengan kompetitor ya, dan itu bisa membuat audiensnya nanti jadi bingung ya. Jadi ini bisa dihilangin centangnya ya. Kecuali kalau produk kita memang unggul banget, beda banget, mencolok banget bedanya. Nah, ini kita berani kita centang kayak gitu ya. Nah, kalau beda, kalau misalnya sama, kita hilangin centangnya ya. Nah, untuk destinasi, ini apa sih destinasi? Ini adalah tujuan akhir